Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Semoga kalian tetap semangat ya, selalu sehat. Pada hari ini Kamis 17 September 2020 kita melanjutkan materi bab 4 persamaan garis lurus. Kita masuk pertemuan yang kedua. Oke, materi apa saja yang kita pelajari pada pertemuan kedua? Nah ini anak-anak perhatikan pada pertemuan ke-1 kemarin kita membahas ke grafik garis lurus. Pada pertemuan kedua yang kita bahas adalah gradien garis lurus. Nah, gradien yang kita pelajari ada 3 materinya. Yang pertama adalah gradien itu sendiri, lalu menentukan gradien, lalu sifat-sifat gradien. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip gradien atau kemiringan pada jalan menanjak. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, kita masuk ke pengertian daripada gradien. Simbol gradien adalah M kecil. Nah, jadi ada M kecil, ini adalah simbol gradien. Nah, apabila gradien positif, maka garisnya miring ke kanan. Ini kalau kita gambarkan pada koordinat kartesius, maka miringnya ke kanan. Sebaliknya, apabila gradiennya negatif, maka condong ke kiri. Nah, bagaimana untuk menentukan gradien garis ya? Bila diketahui persamaannya, nah ini nomor 1 yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, ini anak-anak ini yang paling mudah. Contohnya yaitu Y sama dengan 2X plus 1. Maka gradiennya adalah koefisien dari X. Berapa gradiennya? Gradiennya adalah 2. Oke, kita lanjut yang nomor 2 ya. Kita lanjut yang nomor 2. Di sini apabila persamaan garisnya adalah BY sama dengan AX plus C. Contohnya misalnya adalah 2Y sama dengan 3X plus 1. Maka gradiennya adalah A per B ya. Nah, maka gradiennya A per B. A ini adalah koefisien dari X, berarti 3. Lalu B-nya koefisien dari Z, berarti 2. Jadi gradiennya 3 per 2 atau 1,5. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 3 dan 4. Nah, ini nomor 3 dan 4 di sini adalah sama anak-anak ya, hanya C-nya aja yang berbeda, yaitu dengan persamaan AX plus C plus BY pasti sama dengan 0. Rumusnya adalah min A per B ya. Contohnya misalnya di sini ada 3X ya plus misalnya 2Z ya plus 1 sama dengan 0 ya. Maka M-nya adalah min A per B. Nah, kita kasih min ya. Lalu A-nya adalah 3, lalu Y-nya adalah 2. Jadi min 3 per 2 gitu. Oke, tapi kalau ini min ya, maka di sini nah min dan min jadi hasilnya jadi positif ya. Jadi hasilnya adalah positif 3 per 2. Nah, itu anak-anak untuk mencari gradien pada persamaan garis. Oke, kita lanjut lagi yaitu materi yang kedua, menentukan gradien garis ya. Nah, anak-anak untuk menentukan gradien bila diketahui garis, kita tinggal melihat perubahan dari nilai Z dibagi perubahan nilai X atau delta Z dibagi delta X, atau boleh gradien atau M sama dengan komponen Y dibagi komponen X. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, misalnya di sini ada sebuah garis Y sama dengan 2X min 6. Nah, maka grafiknya, nah ini ya, coba tadi rumusnya YMX plus C, maka gradiennya apa? M. Jadi gradiennya berapa? 2. Nah, maka caranya ini kemarin kita udah bisa menggambar grafik, yaitu kita cari 2 titik sembarang, lalu kita gambar grafiknya ya, seperti ini. Setelah kita gambar grafik, misalnya kita ambil contoh ini A dan B ya. Caranya adalah kita buat garis ya, garis seperti ini ya, seperti ini. Nah, lalu seperti ini ya. Dari ini kita buat mendatar 3 lalu ke atas 6 gitu. Komponen Y dibagi komponen X, berarti komponen Y itu yang vertikal ya, komponen X-nya adalah yang horizontal. Berarti di sini 6 dibagi 3 ya, gitu untuk gradiennya. Oke, kita lanjut lagi yaitu
Contoh berikutnya, nah ini ada gambar, kalian disuruh mencari gradien dari garis G. Nah ini yang ini ya, kita tinggal mencari 2 titik sembarang pada garis tersebut, dimana untuk ya, pembilangnya yaitu kita tinggal melihat pada komponen J-nya. Nah ini komponen Y-nya ini adalah 2, maka kita tulis 2, komponen X-nya adalah 3, kita tulis 3, maka gradiennya adalah 2/3. Tuh. Oke, sekarang kita lihat di sini kalau ini condong ke kanan anak-anak, kalau yang ini condong ke kiri. Perhatikan sama ya, yaitu kita lihat komponen J itu dibagi dengan komponen X. Komponen J-nya ini ya. Nah, ini negatif 2 ya. Tuh, lalu komponen X-nya adalah 3 ya. Tuh. Sehingga di sini min ya 2/3 gradiennya karena condong ke kiri ya. Kalau di dalam garisnya di sini perhatikan ke kanan lalu ke bawah ya. Ke kanan ke bawah, ke kanan positif, ke bawah negatif. Maka gradiennya memang negatif. Kalau yang ini tadi ke kanan dan ke atas. Jadi semuanya positif ya komponennya. Kalau kamu ingin cepat yaitu bahwa grafiknya condong ke kanan, maka ini adalah positif. Sedangkan yang di sini condong ke kiri adalah negatif. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kalian bisa membaca gradien pada grafik, sekarang kita menentukan gradien ya. Yang pertama, apabila diketahui persamaan Y sama dengan MX plus N ya. Tadi kita udah pelajari yaitu gradiennya adalah M. Sekarang bagaimana kalau AX plus B plus C ya? Tadi gradiennya adalah min A per B. Nah, contohnya ya, yaitu misalnya ada garis, nih ada 4 contoh ya. Yang pertama, Y sama dengan 3X. Y sama dengan 3X plus 1 ya. Maka gradiennya MX-nya di sini ya adalah 3. Sekarang yang kedua, yaitu ada Y sama dengan 3X min 1. Sama, gradiennya adalah 3. Nah, bagaimana dengan soal yang C? Yaitu garisnya adalah 2Y sama dengan 8X ya. Maka gradiennya ini kita ubah aja. Y sama dengan 8/2X ya, atau sama dengan 4X. Sehingga gradiennya adalah 4. Lalu yang keempat yaitu gradiennya adalah persamaan garisnya adalah setengah Y sama dengan min 4X min 1 ya. Maka di sini setengahnya kita ke kanan ya, maka menjadi pembagian. Jadi negatif 4 dibagi setengah. Sehingga jawabannya adalah min 8. Jadi Y sama dengan min 8X. Sehingga gradiennya adalah min 8. Oke, kita lanjut lagi yaitu bagaimana kalau bentuknya seperti ini ya. Yaitu 5X plus 2Y sama dengan 8. Maka kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara pertama adalah bentuk seperti ini kita ubah ke YMX plus C. Yang kita buat sedemikian rupa sehingga bentuk AX plus BY berubah menjadi Y sama dengan MX plus C. Sehingga kalau udah ketemu seperti ini, maka gradiennya mudah yaitu min 2,5. Ya, kita lanjut ya yang kedua. Sama ya bentuknya seperti ini, maka nah ini ya, maka kita ubah menjadi YMX plus C. Sehingga kalau udah ubah seperti ini, maka gradiennya adalah 7. Lalu yang C, nah ini bentuk AX plus BY ya. Kalian kalau mengubah rumus ya, maka ini kita ubah sedemikian rupa sehingga menjadi Y sama dengan MX plus C. Sehingga di sini ketemu persamaan garisnya seperti ini, lalu gradiennya adalah 4/3. Oke, kita lanjut lagi, yaitu yang menggunakan rumus. Nah,
Kalau kalian menggunakan rumus di sini, rumus tadi yang kita udah pelajari, yang pertama itu adalah min A per B ya. Rumusnya ini ada AX plus BY sama dengan C ya. Nah ini juga ya, nih bedanya X-nya di sebelah, di suku yang kedua ini juga sama ini ya, yaitu kita menggunakan rumus min A per B. Nah kita cari A-nya pada koefisien X, Y-nya pada koefisien Z. Nah sehingga ketemu jawabannya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi, yaitu menentukan gradien garis jika diketahui dua titik. Nah selain kita mencari gradien bisa menggunakan komponen Y dibagi komponen X, selain kita mencari gradien dengan menggunakan persamaan garis, yang ketiga adalah menentukan gradien apabila diketahui dua titik, yaitu A X1 Y1 dan B X2 Y2. Maka rumusnya adalah selisih dari ordinat dibagi selisih dari absis. Rumus mencari gradien bila diketahui dua titik. Contoh misalnya ada titik 2,1 dan 3,5. Maka di sini ini X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 1, X2-nya adalah 3, Y2-nya adalah 5. Tinggal kita substitusi ke rumus gradien ya. Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurangi X1, sehingga gradiennya adalah 5 kurangi 1 dibagi 3 kurangi 2. 5 kurangi 1 adalah 4, 3 bagi 2 adalah 1, sehingga gradiennya adalah 4. Oke, nah ini lebih jelas lagi anak-anak. Ini ada sebuah gambar persegi. Nah ini ada titik PQRS, koordinatnya seperti ini. Kalian disuruh mencari kemiringan garis PQ. Nah ini kemiringan garis PQ. Caranya yaitu selisih dari ordinat ya, ordinat daripada PQ ya, kita kurangi ya. Kita lihat koordinatnya P adalah 5,10, koordinat Q-nya adalah 2,4 ya. Berarti ini 4 kurangi 10, lalu yang kedua adalah kita kurangi ya, yaitu 2 kurangi 5, sehingga ini ketemu min 6 bagi min 3. Bagaimana kalau RS ya? Sama, kita cari koordinatnya, selisih dari ordinat untuk pembilang, selisih dari absis untuk mencari penyebutnya ya. Ini jawabannya adalah 2. Demikian juga untuk titik-titik yang lain ya, yaitu titik QR dan titik PS ya. Dengan cara yang sama kita menggunakan selisih dari ordinat ya, komponen Y dibagi selisih dari komponen X. Nah ini caranya sama. Oke anak-anak. Nah sekarang yang terakhir, bagaimana sifat-sifat gradien suatu garis. Nah yang pertama, jika garis dari kiri ke kanan ya, maka di sini bernilai M-nya adalah positif ya. Maka ini ya condong ke kanan. M lebih dari 0. M lebih dari 0 itu berapa? Ya 1, setengah ya, pokoknya lebih dari 0. Maka condong ke kanan. Oke, sekarang kita lanjut lagi yang kedua. Bagaimana kalau seperti ini ya, condong ke kiri ya, M kurang dari 0. Contohnya berapa? Contohnya adalah min 1, min setengah yang kurang dari 0. Maka garisnya apabila kita gambar akan condong ke kiri. Oke, kita lanjut lagi, yaitu apabila kalian menjumpai ada garis yang sejajar dengan sumbu X. Ini misalnya ada contoh. Ini ada contoh, nah, seperti ini. Ini sumbu X-nya ada sejajar, maka gradiennya adalah 0 ya. Oke, kita lanjut lagi, yaitu apabila kalian menjumpai ada garis di mana garis tersebut adalah sejajar dengan sumbu Z ya. Nah, ini garisnya tersebut adalah sejajar dengan sumbu Z. Nah, ini ya, maka gradiennya adalah tidak terdefinisi ya.
Kalau sumbu X tadi 0, kalau yang ini adalah tidak terdefinisi. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, kita lihat beberapa contoh di sini. Nah, ini ada garis L dan garis K. Ini adalah garis yang sejajar ya. Kamu lihat bagaimana kalau garis yang sejajar. Garis sejajar di sini gradiennya adalah sama. Oke, itu ya. Nah, kita lanjut lagi, yaitu bagaimana kalau garis-garis yang nih, yang pertama ini sumbu X ini ya, garis AB dan CD, maka gradiennya adalah 0. Bagaimana kalau yang sejajar dengan sumbu Z? Maka gradiennya tak terdefinisi. Bagaimana kalau di situ gradien garisnya saling tegak lurus? Kalau saling tegak lurus, maka gradiennya bila dikalikan hasilnya adalah negatif 1. Nah, dari sini kita bisa mengambil catatan bahwa gradien garis itu tidak dipengaruhi panjang garis, entah itu panjang atau pendek. Kalau kecondongan garisnya itu terhadap sumbu X berubah, maka gradiennya juga berubah. Ya, tetapi garis panjang garis tidak. Setiap garis yang mendatar atau horizontal ya, maka gradiennya 0. Sebaliknya apabila vertikal, maka gradiennya adalah tak terdefinisi. Dua garis saling tegak lurus, maka hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Contoh misalnya di sini gradien pertama adalah 2, gradien yang kedua adalah min setengah. Nah, ini kalau dikalikan 2 kali min setengah, itu hasilnya min 1, maka kedua gradien atau kedua garis bila kita gambarkan pada koordinat kartesius, maka garisnya akan saling tegak lurus. Bagaimana kalau yang sejajar, dua garis sejajar, maka gradiennya adalah sama. Nah, anak-anak, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.